Halo semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas fitur-fitur fungsi dalam Excel, yaitu floor, ceiling, round, round up, round down, dan round. Nah, keenam fungsi ini digunakan untuk pembulatan. Tetapi apa beda dari keenam fungsi ini? Coba kita cek ke dataset yang kita miliki. Nah, dalam penggunaan floor, ceiling, round itu digunakan untuk membulatkan bilangan-bilangan ke kelipatan yang kita inginkan. Sedangkan round up, round down, sama round itu digunakan untuk membulatkan bilangan desimal. Nah, jadi dalam floor, ceiling, dan round itu kita bisa membulatkan sesuai kelipatan yang kita inginkan. Jadi tidak harus per kelipatan 10, 100, dan 1000, akan tetapi kita bisa membulatkan ke bilangan yang kita inginkan, misalkan per lusin, per gross, dan seterusnya. Jadi nanti bisa kita bulatkan, misal per lusin berarti 25 itu akan kita bulatkan menjadi 2 lusin, begitu seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung cek ke data yang kita miliki. Pertama adalah kita gunakan data gaji. Nah, misalkan dalam kolom ini akan kita bulatkan ke nilai terdekat. Nah, karena ini bukan desimal, jadi kita gunakan fungsi mround. Kemudian kita klik sel yang ingin kita konversi. Kemudian perkelipatan berapa yang ingin kita ubah bilangan ini. Nah, misalkan kita ingin bulatkan nilai gaji ini per kelipatan 10.000. Jadi kita tuliskan untuk multiple-nya itu berarti 10.000. Nah, bisa dilihat karena 945 itu bilangan yang kurang dari 10.000 itu kan 5.000. Nah, by default kalau 5.000 itu tahu seperti desimal, kalau 5 itu kan dibulatkan ke atas. Jadi 5.000 ini kita bulatkan ke atas menjadi 50.000. Nah, kita cek untuk bilangan yang lainnya, bisa kita drag atau double klik. Nah, kita lihat untuk 282.500 ini karena 2.500 itu kurang dari 10.000. Nah, seperti desimal 0,25, 2.500 ini kita bulatkan ke bawah, jadi menjadi 280.000 dan seterusnya. Kemudian untuk pembulatan ke atas, kita gunakan fungsi ceiling. Ceiling itu kan atap ya, jadi kita bulatkan ke atas. Berapapun bilangannya yang kurang dari, misal kita bulatkan per kelipatan 10.000, nah nanti untuk setiap bilangan yang kurang dari 10.000 akan selalu kita bulatkan ke atas, berapapun nilainya. Nah, coba kita cek. Ini kita gunakan dengan menu ceiling, kemudian klik selnya, kemudian kita bulatkan per kelipatan 10.000, kita bulatkan ke atas. Nah, untuk case 945 ini hasilnya sama dengan pembulatan yang ke nilai terdekat tadi, itu 950.000. Kita cek untuk bilangan-bilangan yang lainnya. Untuk yang 282.500 ini, karena berapapun nilainya kita bulatkan ke atas, maka yang 2.500 ini kita bulatkan ke atas menjadi 290.000. Nah, kemudian untuk misal yang 287.500 ini, 7.500 nya kurang dari 10.000, kita bulatkan ke atas menjadi 290.000. Begitu seterusnya. Nah, kemudian untuk pembulatan ke bawah kita gunakan fungsi floor. Floor itu lantai kan ada di bawah. Nah, kita gunakan menu ini, floor, sama dengan yang lainnya, kita klik bagian sel yang akan kita ubah, kemudian tulis kelipatannya. Nah, jadi dalam floor ini berapapun nilainya itu akan selalu kita bulatkan ke bawah. Nah, jadi bisa kita lihat ya, 945.000 ini yang 5.000 itu kan kurang dari 10.000.
Nah, ini dibulatkan ke bawah menjadi 940.000 karena harus kelipatan 10.000. Nah, begitu. Nah, selanjutnya kita gunakan contoh untuk pembulatan dengan kelipatannya itu bukan bilangan-bilangan istimewa seperti 10, 100, 1000 dan selanjutnya. Misal kita ingin bulatkan bilangan itu ke kelipatan per gross. Nah, pada contoh kali ini kita menggunakan gross ya. Nah, misal kita kan tahu bahwa 1 gross itu sama dengan 144 buah. Nah, nanti kita akan bulatkan bilangan itu per 144 buah. Jadi dari sini nanti bisa kita tahu jumlah grossnya itu ada berapa. Nah, untuk mengetahui jumlah grossnya nanti hasil ini dibagi dengan 144. Oke, kita cek dulu yang ini. Nah, untuk penggunaan floor, ceiling, round itu sama dengan contoh yang tadi kita bahas di awal. Untuk contoh ini kita gunakan round saja ya teman-teman, pembulatan ke bilangan terdekat. Nah, sama penggunaannya, tulis round, kemudian klik di sel yang ingin kita rubah, kemudian kelipatannya. Nah, jadi 354 itu dibulatkan per 144 buahnya itu menjadi 288. Atau kalau dibaca dalam grossnya itu dia menjadi 2 gross. Nah, kita drag untuk nilai-nilai yang lainnya. Nah, begitu ya teman-teman, untuk penggunaannya sangat mudah sekali. Kemudian kita lanjut ke data untuk round up, round down, dan round. Nah, sama halnya dengan yang tadi, floor, ceiling, round. Ini tuh gunanya untuk pembulatan bilangan desimal. Nah, bagaimana penggunaannya? Untuk pembulatan ke nilai terdekat, berarti kita gunakan fungsi round. Kemudian sama, klik selnya. Nah, 6 digit itu kita isikan ingin dibulatkan sampai berapa desimal. Nah, coba untuk contoh ini kita bulatkan sampai 2 desimal. Oke, nah jadi untuk pembulatan desimal, karena bilangan desimal ketiga ini 6, maka kita bulatkan ke atas. Ini menjadi 53, menjadi 54. Nah, sama halnya untuk bilangan yang lainnya. Nah, ini kebetulan 2 desimal, jadi nilainya tetap ya teman-teman. Kemudian untuk pembulatan ke atas, kita gunakan fungsi round up. Round up, kemudian klik sel yang ingin dirubah, kemudian berapa digit desimal di belakang angka, kemudian klik. Nah, untuk pembulatan ke atas, berapapun desimalnya akan selalu kita bulatkan ke atas, sama seperti fungsi ceiling di atas ya. Nah, ini kebetulan sama. Kemudian yang ini untuk 0,333, ini nilai terdekatnya itu kan bilangan desimalnya 0,33. Akan tetapi jika dibulatkan ke atas, selalu ke atas, maka 3 ini akan berubah menjadi 4. Jadi hasilnya 0,34. Nah, sama untuk pembulatan ke bawah, kita gunakan fungsi round down. Kita klik selnya, kemudian digit yang kita harapkan, kemudian klik enter, double klik untuk nilai-nilai yang lainnya. Nah, oke. Demikian penggunaannya sangat mudah, bisa kita langsung praktekkan untuk data teman-teman semua. Terima kasih.